Contohnya PKS itu kemarin Pak siang demo direncanakan 100.000 orang dari Tugu Monas itu terus sampai ke HI, kembali lagi untuk apa itu namanya, ke Kedutaan Amerika Serikat untuk menyatakan, katakanlah, protes terhadap serangan Israel atas Gaza. Nah ini dibilangnya 100.000 orang. Saya menempatkan beberapa orang untuk mengamati ya, berapa sih jumlahnya. Laporannya masuk itu semua sampai sama. Di bawahnya 5.000 orang. Loh, ini gak cocok isinya dengan kenyataannya. Nah, kita harus berhati-hati sama ini. Ya sama dengan masalah sekarang ributnya orang Islam tentang Israel dan Palestina. Ya kalau saya simpel aja tuh. Simpel aja. Mau ya dirunding yang baik, itu saja. Nah kalau sudah berunding kemudian orang Israelnya dianggap salah. Lah Israel salahnya di mana? Kalau dia nembak orang salah ya, tapi apa Hamas juga gitu loh terhadap orang Israel sendiri, dengan mereka melemparkan apa itu peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi, apa tidak bisa mematikan orang juga? Nah, ada yang nanya kepada saya, lah kenapa kok itu kok tak mau apa menganggap ada nggak mau berunding lah dengan Palestina? Cara ya kan Hamas nggak mau mengakui Palestina, nggak mau mengakui Israel, itu apa masalahnya? Karena sana ada sengketa yang lama sekali sampai sekarang, bahwa menurut Israel Yerusalem itu ibu kota mereka, menurut orang Arab bukan, itu saja masalahnya. Ya, kenapa kita nggak mau apa ya mengetahui yang sebenarnya persoalannya itu di situ itu, jadi bukannya apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu sebenarnya berbohong, seperti sekarang ini wah seluruhnya seolah Israel tok yang salah, dia tidak, padahal tidak benar, dia juga salah. Kalau kita mau objektif dari awal lah, yaitu bangsa Palestina dan bangsa Syria, Lebanon, itu bukan orang Arab, nah, itu orang Fenisia. Jadi ada bangsa Yahudi, bangsa Fenisia, bangsa Arab, macam-macam. Nah, ini cara kita mau melihatnya ke belakang sampai demikian. Ada bangsa Turki, tapi satu hal yang penting, menurut saya membuat surat kepada duta besar Palestina di sini, kepada duta besar, kepada Presiden Israel, kepada berbagai pihak itu atas nama PKB, DPP PKB, bahwa kita prihatin dengan terjadinya pertempuran di sana. Itu sebaiknya masalahnya diselesaikan dengan pemundingan, bukan dengan pertempuran. Itu saya kira begitu aja yang objektif lah. Palestina atau Israel? Aku Israel. Israel. Alasannya dukung Israel sendiri kenapa, Bu? Gimana ya? Soalnya kan di sini antara Israel sama Palestina ini sering debat gitu ya. Kadang ini ya orangnya kan ada sisi baik, sisi enggak gitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang akan kita lakukan ke daerah Sumatera. Beberapa hari ke depan kita bersama dengan teman-teman berangkat Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang mendengarkan kebenaran, banyak orang datang kepada kebenaran. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, melalui pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Kristus. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya, video lawas almarhum daripada Bapak Gus Dur. Ada satu hal yang ingin kita sampaikan daripada apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur. Banyak orang berkata Bapak Ibu bahwa Israel salah selama ini. Israel salah, itu banyak sekali orang yang menyampaikan. Dan tadi juga Gus Dur sempat menjawab, apakah Hamas tidak salah? Nah ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Gus Dur. Ketika banyak orang berkata bahwa Israel sangat salah, Israel sangat biadab. Nah, pertanyaan yang sama kepada orang yang berkata seperti itu, apakah Hamas tidak salah? Apakah Hamas tidak biadab selama ini?
Atau apakah Hamas benar? Nah, lebih tepatnya lagi Bapak Ibu begini. Banyak orang berkata Israel salah karena banyak bunuh orang. Nah, terus pertanyaan yang sama, apakah Hamas benar kalau seperti itu? Apakah Hamas tidak pernah membunuh orang? Lebih-lebih lagi kalau kita melihat peperangan yang sedang berlangsung antara Israel, Palestina, dan Hamas. Sebenarnya Palestina ini berada di tengah-tengah karena mereka yang menjadi korban di antara kedua belah pihak. Gara-gara kedua belah pihak antara Hamas dan Israel, Palestina itu menjadi korban. Kalau kita mau berpikir dengan akal yang sehat, kenapa Palestina menjadi korban? Nah, coba kita merenungkan, kita melihat, kita kesampingkan dulu agama kita masing-masing, keyakinan, akidah kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Kita tempatkan dulu hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Kita tempatkan dulu hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Lalu kita melihat ke belakang, tanggal 7 Oktober kemarin, di mana dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan perang, tetapi dalam keadaan damai. Malah kita melihat tanggal 7 Oktober kemarin, Israel lagi beribadah Sabat. Apa itu ibadah Sabat? Ibadah Sabat adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hari perhentian bagi mereka, di mana di setiap Sabat mereka tidak melakukan aktivitas apapun. Tidak melakukan aktivitas apapun. Malah kalau kita melihat ke Bible, lihat ke dalam Alkitab, itu orang ahli Taurat, kaum Farisi, kaum ahli Taurat, mereka benar-benar tidak melakukan aktivitas apapun. Malah mereka itu tidak boleh mendoakan orang sakit. Orang sakit pun tidak boleh mendoakan. Begitu kira-kira. Dan itu tertulis. Dan di saat Yeshua HaMasyiah mendoakan orang sakit, ahli Taurat itu memberikan perlawanan, mempertanyakan, kenapa kamu mendoakan orang sakit? Kenapa kamu begini? Kenapa begini di hari Sabat? Nah, bahkan ketika ada orang yang jatuh dalam parit, itu di hari Sabat itu tidak boleh dibantu orang yang sudah berada dalam parit itu. Saking mereka sangat menjaga hari Sabat. Kebablasan memang ya. Nah, tetapi itulah orang Yahudi. Tradisi-tradisi Yahudi itu mereka sangat pegang erat kalau benar-benar orang Yahudi. Jadi mereka di hari Sabat itu tidak melakukan apapun selain beribadah. Duduk diam di rumah. Apapun mereka tidak melakukan. Itu di hari Sabat. Nah, dan di hari Sabat kemarin itu adalah hari di mana bagi mereka itulah hari yang lagi berlibur. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak di rumah. Mereka duduk kumpul di rumah. Nah, tiba-tiba kedengaran suara sirene. Dan tidak lama kemudian mereka melihat ke awan-awan ada ribuan roket yang diserang, yang dikirim dari Palestina. Yang melakukan dan yang mengirim itu semua adalah Hamas. Hamas yang mengirimkan roket pertama sekali ke Israel tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, ya, kita melihat kejadian ini, apakah kita masih mengatakan bahwa Israel itu biadab, Israel kurang ajar, Israel kejam? Apakah kita tidak bisa mengatakan hal yang sama? Kenapa Hamas melakukan serangan ini? Apakah kita tidak melakukan hal yang sama kalau Hamas juga sangat biadab, Hamas sangat kurang ajar, Hamas sangat kejam? Dia yang memulai pertama sekali. Dan kita melihat di media sosial ketika dia mulai pertama sekali melakukan serangan ke Israel, ada banyak sekali orang mendoakan sambil bertakbir teriak nama Tuhan. Ada yang berkata pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Hamas. Banyak orang teriak seperti itu Bapak Ibu. Bukan mengutuk serangan Hamas, bukan mempertanyakan kenapa Hamas menyerang Israel. Bukankah dalam keadaan baik-baik saja? Bukankah dalam keadaan aman? Bukankah dalam keadaan situasi lagi damai? Bukankah situasi kemarin itu bukan situasi perang? Tapi kenapa Hamas melakukan serangan itu? Ini tidak pernah dipertanyakan.
Dan kita melihat bagaimana baiknya Israel. Ya, ada sisi baiknya Israel. Apa itu sisi baik Israel? Di saat ya sebelum dia melakukan serangan ke Palestina, di mana Palestina itu dijadikan tempat persembunyiannya Hamas di daerah Gaza. Sebelum Israel membalas serangan Hamas, Israel menghimbau dulu, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Gaza, kepada masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza supaya pergi meninggalkan tempat itu, supaya menyelamatkan diri, jangan ada di tempat Gaza, jangan ada di jalur Gaza, pergi daerah lain, pergi ke daerah aman. Diberikan waktu 24 jam. Memang waktu yang sangat singkat diberikan oleh Israel. Nah, kalau kita pikirkan kenapa waktu yang sangat singkat diberikan oleh Israel? Karena Israel lagi diserang dengan ribuan roket. Tidak mungkin dia berikan waktu seminggu. Dalam waktu seminggu saya memberikan waktu kepada masyarakat Palestina supaya tempat itu, jalur Gaza, dikosongkan. Ini tidak mungkin waktu diberikan seminggu. Dalam keadaan perang, mereka lagi diserang dengan ribuan roket. Tidak mungkin. Nah, baiknya Israel apa? Mereka masih memberikan warning ya kepada masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza supaya pindah, cari tempat yang lebih aman dalam waktu 24 jam. Bisa tidak bisa? Karena tempat itu akan diserang habis-habisan, karena di situ banyak kelompok Hamas yang bersembunyi di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Kota Gaza, jalur Gaza hancur. Sangat kita sayangkan. Akhirnya Palestina korban, rakyat Palestina berjatuhan, anak-anak berjatuhan, kaum ibu-ibu berjatuhan, kaum bapak-bapak berjatuhan. Akibat siapa? Ulah siapa? Ulah teroris Hamas, karena mereka yang mulai pertama sekali. Dan kita melihat ketika Hamas melakukan serangan dengan ribuan roket ke arah Israel, ke Yerusalem, ada banyak kaum ibu-ibu yang meninggal, ada banyak kaum bapak-bapak yang meninggal, ada banyak kaum anak-anak yang meninggal. Banyak sekali yang jadi korban, yang jatuh korban. Sangat menderita. Lalu ketika Israel membalas, banyak orang mengutuk, ini kita tidak masuk akal, kita tidak habis pikir, tapi terserah. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, saat-saat ini? Kita berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Ya, kita cinta kepada Israel, ya kita juga sayang kepada Palestina. Tetapi tidak kepada Hamas, karena semua yang memulai ini adalah Hamas. Bapak Ibu, sebagaimana video yang kita upload tadi, saudaraku, ya 2 jam yang lalu yang kita upload, di mana ada seorang bapak yang saya lupa bernama beliau, lahir beliau di Israel, sangat jago bahasa Indonesia. Beliau berkata, Hamas melakukan serangan ke Israel bukan sekali 2 kali, sudah ratusan kali. Dan kalau serangan kecil-kecilan, Israel tidak membalas. Nah, kemarin itu benar-benar serangan yang sangat besar selama terjadi peperangan. Ribuan roket yang dikirim oleh Hamas ke Israel. Tetapi yang diliput oleh media-media, Israel selalu melakukan serangan duluan. Israel selalu melakukan serangan duluan. Tetapi seperti yang saya katakan hari-hari ini, bahwa ini adalah zaman internet, kita bisa melihat sendiri di media sosial, di TikTok, ya, dan ini YouTube juga tersebar luas hari-hari ini, sangat mudah diakses, dan kita bisa tahu informasi yang sebenarnya, siapa yang memulai ini semuanya. Dan tidak ada orang yang tidak mengaku, mau agama apapun dia, mau siapapun dia, peperangan ini semua orang mengaku dimulai dari Hamas. Mau agama apapun dia, mau jabatan apapun dia, mau siapapun dia, orang tersebut pasti mengaku yang melakukan ini semua adalah Hamas, tetapi yang dikutuk adalah Israel. Ya, yang dikutuk adalah Israel. Di Israel sangat banyak berjatuhan korban, ibu-ibu, bapak-bapak, sangat banyak anak-anak, fasilitas hancur juga sangat banyak.
Begitu juga di Palestina sangat banyak berjatuhan korban. Tetapi semua ini dimulai dari Hamas. Dialah biang keladi, ya, biang kerok, apa istilahnya. Begitulah Bapak Ibu. Dialah yang memulai semua ini. Peperangan ini dia yang memulai pertama sekali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta ajaran bagian. Jadi almarhum Gus Dur berkata, apakah Hamas tidak bersalah? Hamas juga bersalah. Itu pernyataan daripada almarhum Gus Dur. Dan ada video lagi nanti Bapak Ibu kita akan bahas juga. Saya mendapatkan cuplikan juga video di mana almarhum Gus Dur sambil terisak-isak beliau dengan begitu sedih. Teman-temannya beliau dapat kabar digantung oleh Hamas. Nanti kita akan membahas video itu. Ya, bagaimana teman-teman, sahabat-sahabat daripada almarhum Gus Dur, di mana sahabat almarhum Gus Dur itu adalah orang yang memberikan tumpangan kepada Gus Dur. Di saat Gus Dur bersama dengan sahabat-sahabatnya itu, sering membantu menolong Gus Dur, almarhum Gus Dur. Tiba-tiba ditangkap oleh teroris Hamas, disiksa, digantung. Dan ketika almarhum Gus Dur menceritakan hal itu, beliau berbicara dalam bahasa Inggris tapi ada teks bahasa Indonesianya. Beliau sepertinya tidak tahan, tidak bisa menahan tangisan. Nah, Bapak Ibu, kita akan sedikit mengulas kembali supaya banyak orang bisa berpikir dengan jernih. Apakah benar Hamas teroris? Bukankah mereka berlindung warga Palestina? Nah, ini terbalik. Hamas bukan berlindung warga Palestina, tetapi Hamas berlindung di balik rakyat Palestina, menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai tameng sambil menembakkan ribuan roket ke arah warga sipil Israel. Wajar saja PBB dan dunia internasional mencap Hamas teroris. Bahkan negara-negara Arab banyak tidak bersimpati pada Hamas. Hamas pasti sudah memperhitungkan bahwa serangan yang mereka lakukan ke Israel beresiko dibalas oleh Israel, dan rakyat sipil Palestina lah yang menanggung dampak paling buruknya. Tapi Hamas tidak peduli pada nasib rakyat Palestina dengan terus melakukan serangan ke Israel. Mengapa mereka tidak peduli pada rakyat Palestina? Karena mereka hanyalah organisasi bayaran. Mereka diperalat oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari perang. Dan kita juga melihat beberapa cuplikan video, foto di mana petinggi-petinggi Hamas, mereka lagi asik ngopi, makan di restoran bintang 5, di hotel berbintang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Yelah bagian, kita berdoa supaya kedua belah pihak bisa berdamai, tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan, dan Hamas benar-benar dia adalah kelompok teroris yang harus di bumi hanguskan. Ya, yang harus di bumi hanguskan. Nah, Bapak Ibu, benar-benar kita ambil waktu untuk berdoa. Peperangan ini segera berakhir. Kita cinta kepada Israel, dan kita juga sangat sayang kepada Palestina, tapi tidak pada Hamas. Ya, tidak pada Hamas. Banyak orang berpikir kita orang Kristen membela Israel, membenci Palestina. Tidak. Orang Kristen, para pendeta, dan khususnya saya hari-hari ini membahas hal ini, tidak pernah benci kepada Palestina. Kami sayang kepada Palestina, tetapi kami tidak bisa ditoleransi apa yang dilakukan oleh Hamas. Kami sangat benci terhadap kelakuan Hamas. Kami sayang kepada Palestina, tetapi tidak pada Hamas. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Yelah bagian, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita semuanya dan menjadi pencerahan kepada teman-teman dari seberang. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan berbuat apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Dan kepada saudara seiman
yang satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa dengan saya. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya peperangan ini segera berakhir. Kedua belah pihak bisa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Kita cinta kepada Yerusalem, kita sayang kepada Palestina, tapi tidak pada teroris Hamas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.